Sosial dan Pak Menteri Bappenas sebentar lagi akan menyusul. Kemudian juga Bapak Ibu para Menteri yang hadir melalui video conference, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ATR Kepala BPN, Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menteri Riset dan Teknologi Kepala BRIN, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri SDM, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Serta yang diwakili dari Menteri Pertanian diwakili Sekjen, kemudian dari Menteri UKM diwakili Sesmen, dan Pak Menpan RB. Bapak Ibu sekalian kami hormati, mohon izin kami ingin melaporkan bahwa hari ini sesuai dengan acara tahunan setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, maka Menko Perekonomian bersama Menteri Teknis terkait menjelaskan lebih detail pada acara konferensi pers pada sore hari ini, terutama fokus penjelasan adalah terkait dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2021. Untuk memulai acara, kami persilahkan Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan pengantar dan penjelasan awal, kemudian nanti secara bergantian Bapak Ibu Menteri yang lain, dan pada akhir acara nanti ada sesi tanya jawab yang akan kami pandu bersama Pak Sekjen. Kami persilahkan Bapak Menko Perekonomian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Sosial, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri PUPera beserta Bapak Ibu Menteri yang mengikuti secara VidCon. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penjelasan dari pidato Bapak Presiden yang terkait dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2021 terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi dan juga penguatan reform. Kemudian sebelum itu kami ingin mengantar beberapa hal yang terkait dengan COVID. Data dari Kementerian Kesehatan itu terlihat bahwa spesimen yang sudah dilakukan dalam bentuk pengetesan itu sudah mencapai 1,8 juta. Kemudian yang kasus konfirmasi 132.816 dan yang sembuh adalah 87.558. Dan fatality rate adalah 5.968. Jadi kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, secara global kasus sembuh adalah 65,9%. Nah, 65,9% dan yang fatality rate itu 3,59. Nah, Indonesia sendiri kasus sembuh 65,9. Jadi ini sebanding dengan apa yang terjadi di global dan yang fatality rate itu 4,49%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah tes, itu Indonesia sudah melakukan 1,8 juta, jadi dibanding berbagai negara memang sudah ada relatif cukup masif. Namun kalau di tes per 1 juta penduduk itu adalah sekitar 6.600, dan Indonesia khusus DKI itu sudah di atas sekitar 18.000 per 1 juta penduduk. Nah, itu berarti sudah di atas rata-rata khusus untuk DKI. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa perekonomian terutama di kuartal kedua itu kita turun ke minus 5,32. Namun dibandingkan peer country atau negara-negara tetangga kita atau negara-negara lain, Malaysia baru diumumkan mereka turun sangat dalam, minus 17,1, Filipina minus 16,5, kemudian kita lihat Singapura minus 12, Jerman minus 11, dan Prancis minus 19. Jadi di antara negara-negara lain, kondisi Indonesia relatif tidak sedalam yang lain. Kemudian kalau kita lihat tren perekonomian, berbagai indikatornya sudah menunjukkan perbaikan ataupun ke arah positif. Kita lihat beberapa stock market sudah mendekati balik ke 81 triliun
dari 90 triliun dan memang pandemik ini yang terburuk ada di akhir Maret, awal April, di mana seluruh chart itu berada di bawah. Namun kita lihat juga bahwa beberapa level sudah naik, PMI semua, Purchase Manager Index seluruhnya sudah naik, harga minyak juga relatif sudah naik 43, tembaga aluminium itu memang juga sudah naik. Demikian pula untuk Indonesia, CPO sudah mencapai 2.840. Jadi ini Malaysian Ringgit ya. Jadi kira-kira sudah di atas harga dan ini sudah harganya relatif baik sehingga kita ketahui dari ekonomi baik di Sumatera maupun di Kalimantan relatif tidak sedalam di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat dari per sektor di Indonesia sendiri ada beberapa sektor yang bisa menjadi pengungkit. Kita lihat sektor pertambangan sudah mulai positif. Kemudian juga beberapa sektor lain seperti keuangan, pendidikan, pertanian, real estate. Real estate ini memang juga atau properti ini menjadi salah satu pengungkit yang juga bisa mempunyai multiplier yang besar dan juga ini termasuk infrastruktur. Dan kemudian industri utility, kesehatan maupun infokom. Nah, kalau kita lihat domestik ekonomi sendiri, kita lihat bahwa kendaraan bermotor juga sudah naik, kemudian juga penjualan retail juga sudah naik, kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah naik, kemudian juga survei keyakinan daripada dunia usaha juga dari minus 13 sudah ke arah positif. Jadi sebetulnya trennya sudah relatif membaik seiring dengan kegiatan di global dan kami juga melihat beberapa sektor di perbankan untuk korporasi itu restructuringnya sekitar 17% dan untuk yang UMKM sekitar 50-55%. Nah tadi Bapak Presiden menyampaikan outlook yang nanti disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun lifting gas dan juga terkait dengan defisit anggaran di tahun 2021 yang sebesar 5,5% atau 971,2 triliun. Nah, beberapa catatan yang tadi disampaikan Bapak Presiden, sektor kesehatan juga diberikan budget 25,4 triliun, kemudian KL Pemda dalam program pemulihan ekonomi 2021 sebesar 136,7 triliun, UMKM 48,8 triliun, korporasi 14,9 triliun, dan dunia usaha 20,4 triliun. Nah tentu salah satu juga terkait dengan penerimaan negara, diupayakan penerimaan mandiri, baik dari perpajakan maupun PNBP jumlahnya sekitar 1.776 triliun. Demikian yang ingin kami sampaikan, selanjutnya silakan Ibu Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail. Terima kasih Pak Menko, Bapak Menko Perekonomian, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para Menteri yang hadir di mezanin maupun melalui virtual dan para media yang kami hormati. Kami akan sampaikan terutama beberapa indikator-indikator yang akan menjadi landasan bagi estimasi dan penetapan RAPBN 2021 yang tentu dalam 2 bulan ke depan masih akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai perkembangan COVID dan beberapa negara tetangga kita yang mengalami resesi sangat dalam atau kontraksi sangat dalam pada kuartal keduanya. Dan ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita juga tetap berhati-hati karena dampak COVID ini terutama di kuartal ketiga dan keempat masih harus kita kelola secara baik. Nah, untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami tekanan akibat COVID, kita melakukan revisi dari yang kita sampaikan pada bulan Maret-April pada pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat awal dari KMPPKF halaman 7. Tadinya pemerintah memperkirakan tahun ini pertumbuhannya ada di kisaran 0,4 minus sampai dengan 2,3. Perkiraan terakhir yang kita lakukan sesudah melihat realisasi kuartal kedua dan angka pada bulan Juli,
Kita perkirakan untuk pertumbuhan tahun 2020 range-nya ada di minus 1,1 hingga 0,2%. Artinya agak bergeser ke arah negatif atau mendekati 0. Ini karena kita melihat bahwa tekanan di kuartal kedua sangat dalam dan faktor-faktor untuk kuartal ketiga harus betul-betul diusahakan, tidak hanya tergantung dari pemerintah, meskipun pemerintah merupakan memegang peran yang cukup besar di dalam pemulihan ekonomi. Proyeksi ini kalau kita lihat terutama terkait pada konsumsi rumah tangga yang memang mengalami tekanan yang cukup dalam, dan kita perkirakan ada di dalam pertumbuhan antara minus 1,3 hingga 0%. Sedangkan untuk PMTB yang merupakan investasi juga masih di dalam kisaran zona negatif minus 4,2 hingga 2,6 negatif. Ekspor maupun impor seiring dengan tekanan yang luar biasa di global ekonomi dan mengalami tekanan masih dalam zona negatif, yaitu minus 5,6 untuk ekspor hingga minus 4,4 dan untuk impor minus 10,5 hingga minus 8,4. Tentu kita akan melihat terutama pada pencapaian kuartal 3 untuk melihat proyeksi 2020 ini. Nah, dengan ketidakpastian pada tahun 2020 masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun, maka proyeksi untuk tahun depan meskipun akan diperkirakan pulih masih sangat tergantung pada keberhasilan penanganan COVID, terutama pada efektivitas penanganan COVID dari masyarakat dengan partisipasi untuk disiplin protokol kesehatan, ketersediaan atau penemuan vaksin dan ketersediaan vaksin tahun 2021. Juga dukungan ekspansi fiskal tahun 2021 yang masih akan tetap dilakukan dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional baik dari sisi demand dan supply, serta yang disampaikan oleh Bapak Presiden akselerasi dari reformasi, terutama untuk mendorong produktivitas, daya saing, dan iklim investasi. Ini nanti terwujud dari sisi RUU Omnibus Law yang masih dalam pembahasan, reformasi anggaran, dan dari sisi lembaga pengelolaan. Kita tentu akan sangat juga dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang mungkin pada kuartal 3 nanti akan banyak muncul revisi proyeksi untuk tahun 2021 yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Di mana untuk tahun 2021 nampaknya masih akan sangat tergantung juga kepada penanganan COVID dan apakah terjadi second wave. Nah, dengan ketidakpastian ini tentu kita akan terus menggunakan instrumen kebijakan yang dimiliki pemerintah secara maksimal. Koordinasi kebijakan fiskal moneter akan terus dijaga untuk bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, serta dapat menciptakan stabilitas terutama kepada instrumen-instrumen yang penting seperti surat berharga negara, pasar saham maupun nilai tukar. Burden sharing antara fiskal dan moneter yang selama ini sudah memberikan confidence dan cukup memberikan kontribusi terhadap sentimen positif di pasar surat berharga negara akan tetap kita jaga kredibilitasnya pada tahun depan. Dengan pemahaman bahwa situasi ini memang sangat eksepsional, namun kita tetap hati-hati untuk membangun fundamental dan kembali kepada track pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nilai tukar tahun 2020 akan bergerak menguat pada kisaran 14.600. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pemulihan ekonomi kita yang akan tentu menarik arus modal ke dalam, dan terutama kalau faktor reform Omnibus Law juga akan bisa selesai, maka akan menciptakan confidence masuk ke capital flow masuk ke Indonesia, dan ini pasti akan mengurangi volatilitas. Normalisasi kebijakan moneter dari negara Amerika dan negara-negara maju mungkin masih akan tertunda karena pemulihan ekonomi mungkin masih sangat tidak pasti. Dan peluang pemulihan ekonomi negara maju akan memberikan sentimen positif terhadap neraca pembayaran. Nah, dari sisi inflasi, kami dengan Bank Indonesia akan tetap menjaga pemerintah untuk tetap dijaga pada kisaran 3%. Terutama bagi sisi pemerintah adalah inflasi yang berasal dari produk-produk yang dijaga oleh pemerintah maupun pada sisi volatile food. Ini yang selama ini Bapak Presiden telah memberikan perhatian luar biasa
Makanya nanti anggaran mengenai ketahanan pangan menjadi salah satu yang menjadi prioritas yang sangat tinggi. Harga minyak untuk tahun 2021 diperkirakan pada kisaran $45 per barel. Ini tentu dengan asumsi bahwa pada tahun 2020 the worst is over, yaitu pada tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, kejadian sampai harga minyak pernah pada 1-2 hari mengalami negative price, itu sudah dilewati dan sekarang sudah pada relatif stabil yaitu pada kisaran 40. Dengan seiring sedikit pemulihan yang terjadi di level global dan beberapa emerging, kita berharap harga minyak akan meningkat pada level pertengahan di 40-an, antara 40-50 yaitu $45 per barel. Lifting minyak dan lifting gas kita masih cukup struggle. Lifting minyak kita adalah pada 705.000 barel per hari, itu lebih rendah selama 4 tahun terakhir. Dan untuk lifting gas pun juga sekarang juga mengalami penurunan. Meskipun untuk 2021 kita harapkan akan sedikit lebih baik dibandingkan realisasi tahun ini. Untuk angka kemiskinan dan pengangguran, tadi Bapak Presiden telah menyampaikan dalam pidatonya bahwa memang kita mengalami situasi cukup berat dengan adanya COVID ini, di mana target kemiskinan kita mungkin terkena dampak dari adanya COVID yang kemudian menimbulkan kenaikan jumlah kemiskinan. Namun kita akan tetap menjaga pada level single digit. Target kemiskinan tahun 2021 adalah antara 9,2 hingga 9,7. Kita pernah mencapai 9,4 tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, kemudian mengalami setback ke 9,78 karena adanya COVID ini. Kita akan kembalikan pada track di antara 9,2 hingga 9,7%. Dari tingkat pengangguran juga sama, dengan adanya COVID, maka terjadi kenaikan jumlah masyarakat yang terkena PHK dan jumlah pengangguran. Kita akan kembalikan pada track di kisaran 7,7 hingga 9,1%. Untuk Gini ratio, kita akan jaga meskipun COVID ini memang akan menimbulkan dampak terhadap pelebaran kesenjangan akibat daerah-daerah atau masyarakat yang memiliki akses infrastruktur mungkin diuntungkan, namun daerah-daerah yang belum memiliki akses infrastruktur terasa sekali ketertinggalan dan keterbatasan karena adanya COVID ini. Makanya nanti di 2021 ini infrastruktur akan di-push lagi dan ICT akan ditingkatkan secara cukup signifikan. Jadi asumsi dasar yang dipakai untuk melakukan estimasi APBN RAPBN 2021 adalah pertumbuhan ekonomi antara 4,5 hingga 5,5 dengan inflasi 3%, tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 7,29, kita berharap lebih rendah dari ini seperti tren yang terjadi pada tahun ini. Nilai tukar di 14.600, harga minyak $45 per barel, lifting minyak di 705.000 barel per hari dan lifting gas 1.007 atau 1.007.000 barel per hari. Nah, untuk APBN ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden, temanya adalah percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reform. Jadi memang tujuannya adalah mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Kita semua tahu bahwa pemulihan ekonomi mutlak perlu apabila kesehatannya juga terjaga. Maka nanti dari sisi anggaran kesehatan akan terlihat adanya masih cukup anggaran yang cukup signifikan dialokasikan. Jadi untuk tema ini ada 4 hal, melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi, yaitu dengan penuntasan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional seperti yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 diakselerasi atau diteruskan di tahun 2021. Untuk reformasi struktural akan dilakukan penguatan, terutama ini di bawah Pak Menko Perekonomian banyak sekali peningkatan dan perbaikan iklim investasi, daya saing, dan mendorong inovasi, perbaikan kualitas SDM, melalui berbagai kegiatan vokasi pendidikan dan penelitian, reformasi di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk reformasi APBN sendiri, baik dari sisi pembelanjaan, spending better, dan dari sisi pendapatan, yaitu dari sisi reformasi di bidang perpajakan. Untuk prioritas pembangunan nasional akan dilakukan prioritas dan mendorong kembali prioritas nasional yang penting seperti bidang SDM, yaitu kesehatan pendidikan, dan untuk bidang infrastruktur yaitu teknologi komunikasi,
kemudian infrastruktur yang lain, serta untuk bidang pariwisata dan ketahanan pangan. Nah, tahun 2021 defisit APBN di 5,5%. Ini lebih besar dari yang tadi dibahas dengan DPR semasa kita membahas sebelum reses, yaitu pada rancangan APBN 2021 tentang pokok-pokok kebijakan fiskal. Defisit 5,5% ditetapkan karena kita masih melihat COVID-19 memberikan ketidakpastian yang masih akan berlangsung sampai tahun depan. Dan oleh karena itu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi dan untuk ekspansi fiskal untuk mendukung pemulihan dan penanganan kesehatan masih dirasakan penting. Sementara dari sisi pendapatan negara, kita masih akan emphasize-nya atau tekanannya lebih pada memberikan insentif untuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, target dari gross penerimaan negara dari perpajakan memang dibuat tidak terlalu tinggi. Untuk belanja negara, kita akan tetap mendukung program-program seperti Bansos untuk akselerasi pemulihan, terutama untuk daya beli masyarakat yang paling rendah, akses untuk UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR, dan dukungan program pada sektor terdampak seperti pangan dan pariwisata. Dan untuk bidang pembiayaan, kita masih akan melakukan restrukturisasi BUMN, BLU dan pembentukan sovereign wealth fund sesuai dengan amanat dalam Omnibus Law yang insya Allah mungkin bisa disepakati. Kemudian peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM akan ditingkatkan melalui kapital yang akan diinjeksi untuk PIP di dalam rangka melakukan ekspansi bagi pembiayaan usaha ultramikro dan untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah di bidang perumahan. Nah, postur dari defisit dari APBN 2021 adalah sebagai berikut. Pendapatan negara mencapai 1.776,4 atau tumbuh 4,5. Untuk penerimaan perpajakan 1.481,9 atau hanya tumbuh 5,5. Ini yang tadi saya sampaikan, pertumbuhan dari penerimaan negara tidak dibuat terlalu tinggi karena kita masih akan lebih memberikan penekanan kepada insentif dan memberikan penekanan kepada mendorong pemulihan. Untuk PNBP mencapai 293,5 atau bahkan mengalami kontraksi 0,2. Sedangkan penerimaan hibah akan sebesar 0,9 triliun. Belanja negara akan mencapai 2.747,5 atau pertumbuhannya 0,3. Sedikit lebih tinggi dari tahun ini, di mana tahun ini adalah pengecualian yang sangat tinggi karena adanya COVID, di mana kita melakukan belanja. Namun tahun depan tidak langsung dipotong, namun kita coba pertahankan agar kita bisa mampu untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi. Belanja kementerian lembaga mencapai 1.029, meningkat cukup tajam dari 836,4 triliun tahun ini, atau naik 23,1%. Sementara belanja non-KL mengalami penurunan 921,4, ini dikarenakan beberapa pos akan dialihkan menjadi belanja KL, terutama untuk penanganan COVID dan belanja-belanja prioritas. Transfer ke daerah akan steady pada 796,3, meningkat 4,2% dari tahun ini yang hanya 763,9. Dan dana desa adalah naik sedikit mengalami yaitu 72 triliun dari tahun ini yang meningkat di 71,2 triliun. Sehingga defisit APBN mencapai 971,2 triliun atau dalam hal ini menurun dari tahun 2020 yang defisitnya diperkirakan mencapai 1039,2. Atau dalam hal ini defisitnya menurun 6,5%. Defisit 971,2 triliun ini adalah 5,5% dari estimated GDP tahun depan. Dengan 971,2 defisit, pembiayaan anggaran akan diperkirakan mencapai 971,2. Ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ini yang pembiayaannya mencapai 1.039,2 triliun rupiah. Teman-teman media yang saya sayangi, kita akan lihat beberapa untuk pendapatan pajak, beberapa bagian dari nota keuangan ini yang agak detail, tapi nanti untuk beberapa kementerian Pak Menteri yang akan menyampaikan. Untuk pajak, tadi saya sampaikan penerimaan perpajakan tumbuh 5,5%,
Ini sesudah tahun ini diperkirakan kita mengalami kontraksi 9,2%. Estimasi kita terhadap penerimaan pajak tahun ini di mana dunia usaha mengalami tekanan yang luar biasa. Kita akan tetap mempertahankan beberapa insentif perpajakan dalam rangka untuk membantu cash flow dari wajib pajak, terutama untuk penyedia sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pembebasan dan penurunan biaya masuk untuk akselerasi perekonomian dan investasi. Kita juga mendukung perpajakan untuk peningkatan kualitas SDM melalui pemberian insentif bagi kegiatan vokasi dan litbang untuk penguatan kualitas SDM. Dan penguatan sektor strategis di dalam rangka transformasi ekonomi akan diberikan berbagai insentif perpajakan melalui Omnibus Law perpajakan dan proses bisnis layanan yang akan semakin user friendly yang berbasis IT. Kita juga akan terus memberikan penguatan bagi klinik ekspor dan klinik untuk percepatan investasi dan daya saing. Ini sesuai tema yang diangkat oleh Bapak Presiden Pak Menko sebagai prioritas seperti kenaikan pembangunan kawasan-kawasan industri untuk transformasi ekonomi. Untuk reformasi perpajakan, kami akan terus melakukan intensitas perpajakan di bidang perdagangan yang menggunakan sistem elektronik, ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individual dan pemeriksaan serta penagihan serta penegakan hukum dengan berbasis risiko dan dengan azas keadilan. Kita juga akan mengembangkan fasilitas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas KL. Ini terutama juga untuk mendukung transformasi ekonomi. Untuk penerimaan pajak tahun 2021 akan didukung oleh kinerja dari pemulihan ekonomi sendiri. Kalau ekonomi sudah mulai pulih, kita berharap penerimaan dari PPH dan PPN juga akan mulai secara bertahap pulih kembali. Tapi kita akan tetap melakukan kebijakan-kebijakan agar proses dan kecepatan pemulihan tidak mengalami disrupsi. Maka insentif seperti percepatan pengembalian pendahuluan PPN, insentif PPh pasal 22, pajak yang ditanggung pemerintah dan tax holiday serta tax allowance tetap akan diberikan atau akan menjadi insentif fiskal di dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan pajak tahun depan untuk PPh non-migas 3,2% dan untuk penerimaan PPN akan tumbuh sekitar 7,6% seiring dengan pemulihan ekonomi. Untuk kepabeanan dan cukai, kita juga akan tidak hanya dari sisi enforcement dan compliance, tapi lebih untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi, terutama dengan reform dari sistem nasional logistik ekosistem kita. Dengan target penurunan biaya logistik dan waktu logistik dari 111 jam menjadi kurang dari separuhnya, yaitu 55,8 jam. Dan kita berharap ini bisa mendukung penaikan ease of doing business kita dari 116 ke posisi 87 untuk masalah logistik. Reformasi di bidang penerimaan akan tetap dilakukan dengan melakukan enforcement di dalam penanganan kegiatan barang kena cukai ilegal. Untuk tahun depan, cukai kita harapkan tumbuh 3,6% dan untuk perdagangan pajak internasional akan tumbuh 4,4% seiring dengan pemulihan ekonomi global. PNBP kita tahun depan masih akan dalam situasi yang stagnan, yaitu pertumbuhannya bahkan slightly di bawah 0%, 0,2%. Ini dikarenakan PNBP yang berasal dari sumber daya alam migas tahun ini mungkin akan meningkat, namun PNBP yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, ini tempatnya Pak Erik, yaitu BUMN, target untuk dividen tahun depan hanya 26,1. Ini jatuh turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk tahun 2020 masih 65 triliun, dan untuk tahun 2019 bahkan sempat mencapai 80,9 triliun karena adanya sumbangan dari Bank Indonesia. BUMN biasanya sekitar 50 triliun. Untuk BLU dan yang lainnya masih relatif stabil kenaikannya, namun kita akan ada beberapa kenaikan dan PNBP lainnya akan tumbuh. Jadi dalam hal ini yang merosot cukup tajam adalah pada kekayaan negara yang dipisahkan, baik itu yang berasal dari BUMN maupun dari Bank Indonesia. Belanja pemerintah tahun depan akan tetap tumbuh. Kalau kita lihat, belanja kementerian lembaga akan mengalami kenaikan yang cukup tajam, 23,1%.
Ini terutama kalau kita buka dan kita kategorikan dari belanja pegawai, barang dan modal serta bansos. Untuk belanja pegawai sebetulnya tetap kita jaga efisiensinya, namun pemerintah akan mengembalikan lagi pemberian gaji 13 dan THR sesuai dengan policy tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan penghitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tukin mereka. Kemudian jumlah pegawai masih akan tetap dikendalikan dengan adanya pola kerja dan proses bisnis karena adanya COVID ini makin efisien dan reform birokrasi akan tetap jalan. Untuk belanja barang kita harapkan walaupun KL Kementerian Lembaga mendapat anggaran meningkat, namun ini dilakukan tetap dengan efisiensi terutama dengan adanya work from home dan berbagai kebijakan inovasi di bidang birokrasi seperti penggunaan open space dan dukungan IT. Sehingga kita berharap birokrasi tetap efisien namun fokus kegiatannya adalah untuk sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat. Kita juga akan melakukan penajaman dan sinergitas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan kepada Pemda. Ini terutama untuk beberapa kementerian seperti nanti ada Menteri PUPR di sini, belanja-belanja yang akan dihibahkan akan terus ditingkatkan agar tidak terjadi situasi di mana sesudah belanjanya diperoleh kemudian masyarakat atau Pemda tidak atau belum siap menerima. Untuk belanja modal, kegiatannya akan betul-betul mendukung beberapa kegiatan belanja modal yang tertunda tahun ini. Seperti diketahui pada tahun 2020 ini, seperti Kementerian PUPR, banyak belanja modalnya yang diminta untuk di-delay atau ditunda ke 2021. Dengan implikasi tahun 2021 akan terjadi catching up atau mengkompensasi penundaan ini. Oleh karena itu akan terlihat nanti anggaran di Kementerian PUPR meningkat cukup tajam. Kita juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden dengan adanya COVID memberikan kita semacam kesadaran bahwa agenda digitalisasi dan infrastruktur untuk mendukung digitalisasi menjadi sesuatu keharusan. Oleh karena itu, dukungan APBN sesuai instruksi Presiden adalah betul-betul untuk pembangunan ICT dan infrastruktur digital akan bisa dilakukan, termasuk untuk daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dan termiskin. Ada 12.000 lebih desa yang belum mengalami koneksi dan ini akan secara bertahap semuanya akan diadres. Juga untuk bantuan sosial, meskipun tidak semasif seperti tahun ini, namun tahun depan kita akan tetap jaga untuk program bansos seperti PKH, Kartu Sembako, dan untuk PIP dan PBI dari JKN. Kita juga akan mendukung penuh reformasi perlindungan sosial dan cakupan dari KIP kuliah, terutama untuk mahasiswa baru, dan tentu dengan Pak Menteri Sosial serta Mendagri, Kementerian Keuangan mendukung update dari data terpadu kesejahteraan sosial yang jadi basis untuk pemberian bansos ini. Nah, kalau kita lihat tahun ini kita sering mengkomunikasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi, kita akan bandingkan antara 2020 dengan 2021. Ini tentu adalah yang khusus untuk pos pemulihan ekonomi, tapi tidak termasuk belanja untuk KL. Jadi khusus untuk pemulihan ekonomi seperti kesehatan, tahun depan akan dialokasikan 25,4 triliun dibandingkan tahun ini yang 87,5. Ini terutama untuk pengadaan vaksin, imunisasi, sarana prasarana laboratorium dan litbang, serta cadangan bantuan untuk iuran BPJS dan PBPU. Tentu nilainya lebih rendah, karena memang tahun ini adalah extraordinary, namun anggaran di Kementerian Kesehatan nanti akan kami sampaikan meningkat cukup signifikan. Untuk pemulihan ekonomi bidang UMKM akan tetap dialokasikan 48,8 di dalam rangka untuk tetap menjaga subsidi KUR, dukungan pembiayaan terhadap UMKM tetap akan diteruskan, penempatan dana di perbankan juga tetap akan dilakukan, dan untuk penjaminan kredit modal kerja, serta cadangan pembiayaan PEN akan masuk di dalam program UMKM ini. Perlindungan sosial tahun depan 110 di dalam rangka pemulihan ekonomi dibandingkan tahun ini yang bahkan mencapai sampai 203, karena seperti disampaikan tahun ini memang eksepsional. Tapi dalam 110 triliun ini ada untuk PKH tetap 10 juta, kartu sembako 18,8 juta, dengan jumlah manfaat yang meningkat yaitu 200.000 per kelompok penerima manfaat. Prakerja
dana desa dan bansos tunai untuk 10 juta KPN masih akan dipertahankan sampai 6 bulan dengan nilai nominal per bulannya turun menjadi 200.000. Untuk bantuan pembiayaan sektoral dan pemerintah daerah akan lebih ditingkatkan. Karena ini adalah temanya pemulihan ekonomi, sehingga sektor dan pembeda yang menjadi ujung tombaknya. Maka dukungan terhadap pariwisata, padat karya, program-program padat karya, kawasan industri, ketahanan pangan seperti food estate, pengembangan ICT dan pinjaman ke daerah, serta cadangan belanja PEN ini masuk di dalam 136,7, lebih tinggi dari tahun ini yang hanya 106,11. Kita lihat sektoral pemda ini akan menjadi ujung tombak bagi pemulihan ekonomi tahun depan. Tentu saja tetap dengan mendukung tadi UMKM dan bansos. Untuk korporasi 14,9 ini terutama untuk RPMN pada lembaga penjaminan ekspor karena mereka akan menjadi penjamin dari kredit modal kerja korporasi. PMN kepada BUMN akan dilakukan untuk beberapa yang mendapatkan penugasan, nanti Pak Erik bisa menyampaikan seperti Hutama Karya, ITDC, Pelindo 3, dan KIW. Serta adanya anggaran cadangan untuk backstop loss limit terutama untuk penjaminan korporasi. Dan terakhir untuk insentif usaha kita tetap alokasikan 20,4 triliun di dalam rangka memberikan insentif perpajakan terutama pajak yang ditanggung pemerintah dan pembebasan PPh 22 serta pengembalian pendahuluan. Nah, kalau kita bandingkan ini program pemulihan ekonomi dengan belanja KL yang memiliki peran penting di dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan, kita lihat di sini. Kementerian PUPR juaranya tahun ini, tahun depan, kenaikan anggarannya mencapai 149,8 triliun. Kita lihat tahun 2019 itu 100 triliun, tahun ini dipotong sampai 75,6 triliun. Dan oleh karena itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang memang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan. Kementerian Pertahanan akan mencapai 137 triliun, ini juga dari tahun ini yang sebesar 117,9. Untuk Polri 112 triliun, dari tahun ini 92,6. Kementerian Sosial 92,8, agak turun sedikit dari tahun ini, namun tidak terlalu tajam, tetap akan cukup besar, mungkin lebih kepada jumlah kelompok penerima yang memang dipertajam dengan data DTKS yang lebih update. Kementerian Sosial mengalami kenaikan yang sangat tajam, sesudah tahun ini akan meningkat di 78,5 dan tahun 2019 hanya 67, tahun depan dianggarkan 84,3 triliun. Kemendikbud juga akan meningkat cukup tajam. Tahun 2019 36,5 meloncat 2 kali lipat di 2020 dan tahun depan akan mencapai 81,5. Agama juga meningkat dari 62,4 tahun ini ke 67 triliun. Kementerian Perhubungan juga mengalami kenaikan yaitu 32,7 menjadi 45,7 triliun. Kementerian Keuangan ini termasuk BLU kelapa sawit karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden atau Pak Menko selama ini mengenai program-program B20 atau B30 dan di sini juga termasuk beberapa dana pengelolaan seperti LPDP mencapai 43,3. Dan kemudian kementerian terbesar lainnya adalah pertanian yang melonjak sangat signifikan dari 14 triliun menjadi 21,8 sesuai penekanan Bapak Presiden untuk food estate. Nah, anggaran kesehatan sekarang akan mencapai 6,2% dari APBN melebihi apa yang dimandatkan oleh undang-undang yang hanya 5% dari APBN. Ini tentu membutuhkan percepatan bagi pembelanjaannya yang tetap akurat. Kita berharap dengan kenaikan ini akan ada pemulihan di bidang kesehatan akibat COVID masih akan tetap dijaga. Mungkin pertaruhan terbesar tahun depan adalah belanja untuk vaksin, terutama vaksin COVID. Kemudian juga untuk program untuk nutrisi ibu hamil, penguatan sinergi pusat dan daerah, untuk penganggaran dan pembiayaan yang mendukung supply side, program promotif dan preventif, reformasi JKN dan health security. Saya nanti mungkin Pak Menteri Kesehatan yang menyampaikan, jadi saya tidak akan melakukan secara detail.
Saya rasa mungkin itu kalau bisa saya sampaikan. Untuk pendidikan tadi saya sampaikan untuk yang tinggi karena Mendikbud, mungkin kalau ada di dalam video conference beliau bisa menyampaikan beberapa target. Yang saya ingin mungkin tambahkan adalah belanja di bidang tadi infrastruktur ICT dan digital, karena ini mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu belanja untuk Kominfo menjadi 14,7 triliun, di bidang Kemensos, Kemenku, ATR, dan KL lainnya, sehingga totalnya akan mencapai 30,5. Ini adalah agar supaya kalau untuk tadi infrastruktur digital kemudian akan digunakan oleh lembaga-lembaga, mereka akan menjadi memiliki anggaran untuk bisa menggunakan infra digital tersebut. Mungkin itu nanti perlindungan sosial dan yang lain mungkin disampaikan oleh para menteri sendiri, Pak Menko. Jadi saya akan stop di sini dulu. Pariwisata juga meningkat seperti yang tadi disampaikan, nanti Pak Menko bisa menambahkan. Terakhir mungkin Pak Menko transfer ke daerah, tadi ya saya sampaikan naik 796, ini terutama adalah untuk kenaikan dari TKDD dan mensinergikan dari transfer ke daerah dengan belanja KL, ini yang paling penting. Jadi supaya kita akan makin meningkatkan sinergi antara belanja kementerian lembaga terutama untuk infra dengan transfer ke daerah. Kita juga meredesain pengelolaan TKDD terutama untuk dana transfer umum dan dana transfer khusus dengan penganggaran yang makin berbasis pada kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Kemudian kinerja anggaran TKDD akan terus direform melalui peningkatan dan implementasi standar harga satuan regional sehingga masing-masing daerah akan bisa diperbandingkan secara konsisten dan menyusun bagan akun standar dari keuangan daerah. Dukungan TKDD untuk program prioritas 2021 tetap akan dilakukan sama sehingga temanya untuk transfer adalah sama dengan tema KL, yaitu pertama pembangunan ICT, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, pembangunan untuk pengembangan UMKM, pariwisata, dan reform di bidang pendidikan serta kesehatan. Mungkin saya tidak akan sangat detail. Terakhir untuk dana desa tadi meningkat dari 71,2 menjadi 72 triliun. Dalam hal ini fokus untuk pemulihan ekonomi desa dan mendukung pengembangan sektor prioritas. Dalam hal ini alokasi anggaran desa adalah untuk mendukung UMKM, kesinambungan program padat karya tunai, dan transformasi ekonomi desa menuju ekonomi desa digital, dan juga mendukung untuk ketahanan pangan. Dari sisi terakhir untuk pembiayaan dari defisit yang meningkat 5,5 ini, kami akan tetap menjaga utang secara hati-hati. Pemenuhan pembiayaan akan mayoritas didanai oleh penerbitan SBN. Supply demand di pasar keuangan serta yield tentu akan menjadi perhatian dari kita untuk strategi issuance-nya maupun size-nya. Kita juga akan menjaga stabilitas makro agar tetap menjaga kredit rating Indonesia meskipun jumlah defisitnya meningkat namun tetap bisa memberikan confidence terhadap konsolidasi jangka panjang. Rencana untuk pemenuhan utang tahun 2021 melalui optimalisasi lelang SBN. Terus kita tetap akan melakukan pengadaan uang tunai secara dengan denominasi falas dengan memanfaatkan fleksibilitas antar instrumen, dan kita juga akan terus meningkatkan SBN retail kita. Ini yang akan menjadi fokus kita sehingga kita akan mampu mendiversifikasi instrumen dan mendapatkan yield atau biaya utang yang paling kompetitif. Mungkin itu Bapak Menko yang kami sampaikan. Sekali lagi APBN akan menjadi faktor untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sesuai dengan tema tahun 2021. Saya kembalikan kepada Pak Menko. Makasih. Terima kasih Bu Menteri Keuangan atas penjelasannya. Selanjutnya Kementerian dengan anggaran tertinggi Bapak Menteri PUPR. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri yang kami hormati, baik yang di sini maupun yang di virtual, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Jadi tadi masuknya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, tahun 2019 ini Kementerian PUPR
merelaksasi atau mendelay beberapa pekerjaan, bukan menunda atau bukan membatalkan, tapi mendelay. Jadi yang tadinya single years jadikan multi years, atau yang belum lelang kita jadikan prioritas di tahun 2021. Sehingga tadi disampaikan tahun 2019 ada 75 triliun anggarannya. Berdasarkan surat bersama Menteri Bappenas dan Keuangan tanggal 8 Mei, Kementerian PUPR dialokasikan 115,58 triliun. Dalam rangka tadi meneruskan apa yang kita delay di tahun 2019, 2020. Kemudian pada surat bersama Bappenas tanggal 8 Agustus, kami mendapatkan tambahan 34,23 triliun dengan tema tadi, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tambahan 34,23 triliun dialokasikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, atau yang tadi juga disampaikan dalam pidato Presiden. Pertama adalah untuk ketahanan pangan sebesar kurang lebih 10 triliun, yaitu ketahanan pangan atau food estate di Kalimantan Tengah, yang di XPLG, di lahan XPLG seluas 165.000 hektar, yang kemarin dikunjungi Bapak Presiden di lahan aluvial, bukan lahan gambut. Kemudian juga di food estate di luar XPLG 60.000 hektar. Kemudian yang di Sumatera Utara, jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, food estate akan dilakukan di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara adalah di Kabupaten Hasundutan, Humbang Hasundutan, seluas 4.000 hektar pada tahun 2021 nanti. Kemudian yang kedua, 34,23 tadi juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan kawasan industri. Jadi kawasan industri ini Kementerian PUPR mendapat tugas untuk menyiapkan prasarana dasarnya. Jadi seperti jalan-jalannya, kemudian ada interchange dengan tol, kemudian sumber airnya, sanitasinya, dan juga rumah-rumah susun untuk para pekerjanya nanti, yaitu di Batang seluas 40.000 hektar, termasuk clearing dan grubbing lahannya. Di Batang seluas 4.000 hektar, dan di Subang seluas 1.600 hektar. Anggarannya sekitar 9,6 triliun. Kemudian juga disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya tadi siang, adalah untuk menambah konektivitas, yaitu jalan sebesar 5,5 triliun. Selanjutnya adalah juga untuk pengendalian banjir yang selama ini, yang saat baru-baru ini adalah akhir-akhir ini juga terjadi banyak bencana alam, jadi banyak perbaikan di Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Rob, kemudian Kendal, Demak, Pati, dan sebagainya. Dengan itu maka total anggarannya adalah 149,81 triliun. Sehingga secara keseluruhan anggaran 149,81 triliun Kementerian PUPR dialokasikan untuk program bidang sumber daya air sebesar 58,55 triliun untuk pembangunan 47 bendungan, embung, 50.000 hektar lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, dan rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250.000 hektar lahan irigasi, serta revitalisasi 5 danau prioritas. Kemudian 2 adalah bidang jalan dan jembatan sebesar 53,96 triliun untuk antara lain membangun 831 km jalan, 19.000 meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpass, dan terowongan, 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta untuk meningkatkan IRR-nya, serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.000
171 meter penggantian jembatan. Bidang permukiman, cipta karya, yaitu air bersih, sanitasi, persampahan, dan infrastruktur strategis lainnya yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, seperti merehabilitasi madrasah, SD, SMP, SMK, sebesar 26,56 triliun. Untuk bidang perumahan, kami mengalokasikan 8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, dan 111.000 unit rumah swadaya dalam rangka peningkatan rumah tidak layak huni. Kemudian untuk dukungan manajemen sebesar 2,6 triliun ini yang kita tahan terus dari beberapa tahun ini tetap tidak mengalami peningkatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi. Di dalam anggaran keseluruhan tersebut, seperti hanya pada tahun 2020 ini, di mana dari 75 triliun ada 11,3 triliun adalah program padat karya yang saat ini sudah mencapai 51 triliun dan kami rencanakan akan kami selesaikan pada September ini untuk meng-create pekerjaan kurang lebih 605.000 orang. Di tahun 2021 nanti, program padat karya tunai ini dialokasikan sebesar kurang lebih 12 triliun rupiah untuk sekitar 700.000 pekerja atau lapangan kerja. Saya kira itu tambahan dari kami, Bapak Menko. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri PUPR atas penjelasannya. Selanjutnya Bapak Menteri Kemensos, Menteri Sosial. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, para menteri yang hadir dan mengikuti secara virtual, Ibu Bapak teman-teman media. Di Kementerian Sosial untuk anggaran di tahun 2021 memang mengalami adjustment karena memang disampaikan tadi Ibu Menteri Keuangan bahwa kita mengantisipasi banyaknya program di supply side di tahun 2021 dan tentunya kita berharap juga agar memberikan dampak yang lebih masif lagi terhadap aktivitas ekonomi sehingga memang ada beberapa program khusus yang untuk sementara kita tidak lanjutkan di tahun 2021 namun untuk program-program yang reguler seperti PKH maupun kartu sembako masih dilanjutkan dan satu program khusus yaitu bantuan sosial tunai. Mungkin bisa slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, sebelumnya slide yang sebelumnya. Kalau dilihat dari struktur penganggaran atau belanja di Kementerian Sosial saya kira cukup simple. Memang sebagian besar itu 92% lebih itu ada belanja bansos dan sisanya adalah belanja pegawai, belanja barang dan di struktur belanja Kementerian Sosial ya, cukup simple, straightforward. Kalau kita lihat memang anggaran di 2020 itu prognosisnya sekitar 134 triliun karena memang banyak program-program khusus yang kita lakukan di mulai bulan April atau Maret tahun ini sampai akhir tahun. Di 2021 untuk pagu anggarannya 92,82, hampir semuanya atau 92% itu bentuknya bansos. Ada sedikit di belanja modal adalah beberapa perbaikan balai rehabilitasi dan juga politeknik kesejahteraan sosial. Untuk program reguler, tadi disampaikan juga, menambahkan dari Ibu Menteri Keuangan, slide berikutnya. Untuk PKH dengan target 10 juta itu masih akan kita lanjutkan dengan komponen-komponen yang sama dan juga indeks bantuan yang sama dengan anggaran 28,71 triliun
Dan arahan Bapak Presiden juga program ini akan kami sempurnakan juga dalam rangka membantu percepatan penanggulangan stunting, yang juga merupakan salah satu major project daripada pemerintah di tahun 2021 sampai 2024. Berikutnya, program kartu sembako dengan target 8 juta KPM dengan anggaran 45,12 triliun akan terus dilanjutkan, tentunya dengan indeks yang 200.000, sebelumnya 150.000. Ini akan kita teruskan untuk juga menjaga daya beli, memastikan bahwa konsumsi di keluarga-keluarga dengan income terbawah tetap terjaga, khususnya di saat-saat pandemik seperti saat ini. Berikutnya, bantuan sosial yang sifatnya khusus, yang kita akan lanjutkan adalah bantuan sosial tunai atau BST untuk 6 bulan, untuk sementara dianggarkan 6 bulan, 200.000 dari yang sekarang sedang berjalan 300.000 per bulan menjadi 200.000. Ini kita ambil indeksnya agar sama dengan indeks bantuan daripada program BPNT Kartu Sembako dengan anggaran sebesar 12 triliun. Berikutnya, ini adalah yang tadi disampaikan di pidato nota keuangan Bapak Presiden juga, yang menurut kami juga sangat penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari DTKS yang akan menjadi data referensi satu-satunya untuk seluruh perlindungan, untuk seluruh program perlindungan dan jaminan sosial dengan anggaran 1,36 triliun ini, dengan cakupan sekitar atau cakupan 60% dari rumah tangga atau sebanyak 42,8 juta rumah tangga yang saat ini adalah 40%. Jadi akan kita naikkan coverage daripada datanya dari 40% menjadi 60%, sehingga akan menjadi lebih banyak lagi database yang kita miliki dengan income keluarga dengan income terbawah, dan juga selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi secara nasional. Saya kira itu untuk yang dari Kementerian Sosial, beberapa program-program Kementerian Sosial yang signifikan, dan tentunya kami terus mengamati dan juga siap mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh kementerian lain. Demikian Pak Menko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mensos. Selanjutnya Bapak Menteri Kesehatan, silakan. Yang saya hormati Bapak Menko, Pak Menko Ekonomi, Bapak Ibu Menteri, dan juga rekan-rekan dari media elektronik maupun media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan langsung masuk di slide ke-14 saja. Slide ke-14. Saya akan langsung sampaikan mengenai pagu anggaran Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2021. Yang slide 14. Slide 14. Kalau ini 21 ini slide yang 14. Ya mundur aja terus ini. Ini udah enggak apa-apa. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas tentang pagu anggaran Kementerian Lembaga dan penyelesaian RKA Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021, maka pagu anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021 sebesar 84,3 triliun rupiah.
Ini di luar tadi Ibu Menteri Keuangan ada tambahan sekitar 25,4 triliun untuk penyiapan terhadap vaksin dan juga untuk ketahanan kesehatan nasional atau health security. Mengenai perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021 ini disusun mengacu pada visi misi Bapak Presiden dan berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024. Next. Nah, dari pagu anggaran 84,3 triliun ini, apabila dibedakan berdasarkan sumber dana, maka proporsi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar 82,42%. Diikuti dari BLU atau Badan Layanan Umum melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan Poltekkes itu sebesar 16,56%. Sedangkan anggaran yang bersumber dari rupiah murni itu dipergunakan untuk pembayaran PBI atau untuk JKN sebesar 48,8 triliun rupiah atau sebesar 57,87% dari anggaran dengan target 96,8 juta jiwa. Kemudian untuk gaji dan operasional sebesar 7, triliun rupiah untuk belanja gaji, insentif operasional dan sebagainya. Dan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti tadi peningkatan nutrisi untuk ibu hamil, balita dan sebagainya, obat dan vaksin di luar COVID-19, dan penempatan Nusantara Sehat, tugas belajar, surveillance, sistem informasi, sebesar 13,9 triliun rupiah. Untuk kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan tahun 2021 yaitu mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, 2 peningkatan kesehatan ibu anak yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, percepatan perbaikan gizi masyarakat termasuk pencegahan stunting, dan keempat, peningkatan pengendalian penyakit termasuk TB, COVID-19, dan penguatan health security dalam penanganan pandemi. Yang kelima, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang keenam, peningkatan sistem kesehatan nasional termasuk akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM kesehatan, ketersediaan obat dan alkes yang bermutu dan terjangkau, serta penanganan dan pengurangan risiko krisis kesehatan. Jadi jika menggarisbawahi beberapa hal tadi yang saya sampaikan, Kementerian Kesehatan mempunyai komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bapak Presiden, terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk TB dan COVID-19, serta penguatan health security. Penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting, penguatan GERMAS, serta penguatan sistem kesehatan nasional. Semoga kami bisa dari Kementerian Kesehatan bisa mewujudkan semua hal strategis ini dan kami akan jalankan dengan sungguh-sungguh yang berdampak langsung pada kepentingan rakyat dan mampu memberikan dukungan pada peningkatan sektor ekonomi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon kiranya bisa terwujud Indonesia yang lebih sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Selanjutnya Bapak Menteri Bappenas. Pak Suharso. Silakan Pak, apa ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Menko. Saya kira sedikit saja yang kami sampaikan mengenai penekanan tentang kemiskinan. Bahwa dengan
APBN defisit 5,5%, tentu pemerintah menyadari benar bahwa kita menekan laju pertambahan kemiskinan pada tahun 2021 akibat pandemi, termasuk di dalamnya adalah akibat bertambahnya pengangguran. Jadi dua hal ini yang kita ingin atasi, karena itu banyak program-program yang sifatnya social caution untuk menghindari terjadinya hal itu. Kita akan tetap menekan kemiskinan itu di 1 digit, dan demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka. Mudah-mudahan bisa kita tekan, dan memang angka yang sekarang sudah cukup besar terjadinya laju pertambahan pengangguran akibat dirumahkan ataupun di PHK pada tahun 2020. Jadi tadi telah disampaikan oleh Menteri PUPR bahwa pertambahan anggaran sebenarnya adalah juga dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang padat karya tunai di tempat PUPR atau di tempat Kemendes nanti, tentu kita berharap lapangan kerja juga tercipta. Saya kira itu yang ingin kami stressing saja di APBN ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Bappenas. Selanjutnya Pak Menteri BUMN, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Menko, Ibu Menkyu, para menteri yang hadir. Tentu saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa kami di Kementerian BUMN terus akan melakukan transformasi yang selama ini sudah dilakukan, sehingga good corporate governance dan transparansi akan berjalan baik, dan tentu ujungnya kita mengharapkan kontribusi yang baik juga untuk negara. Dan khususnya untuk penugasan yang diberikan untuk tahun depan, di mana ada PMN untuk utama karya, tidak lain kita menjaga daripada kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan Sumatera. Dan kemarin saya juga sudah mendapat laporan langsung ketika jalan tol yang tersambung dari Palembang dan Lampung itu konsumsi daripada listrik meningkat. Nah, karena itu kami melihat jalan tol Sumatera ini memang menjadi sebuah kebijakan yang harus diteruskan dan insya Allah menjaga daripada keseimbangan ekonomi. Yang lainnya tentu mendukung program daripada keparawisataan. Di sini ada Pelindo 3, ada ITDC, tidak lain di mana kita ingin memastikan Bali menjadi hub untuk turisme nasional yang selama ini kalau kita lihat untuk penerbangan sendiri sudah sangat baik, tetapi untuk wisata maritim ini yang kita masih ketinggalan. Karena itu di dalam pembangunan Pelindo 3 sendiri kita bisa lihat kemarin yang sudah disepakati dengan banyak kementerian, kita akan membangun daripada pelabuhan Benoa itu menjadi pelabuhan turisme yang juga bisa meningkatkan untuk pertumbuhan ekonomi maritim sehingga disambungkan juga dengan konektivitas kepada Labuan Bajo. ITDC juga sama, ini kawasan wisata yang akan dikembangkan. Tentu terima kasih atas dukungan Pak Menteri PUPR. Tadi sudah disampaikan beliau bahwa untuk daripada infrastruktur dasar air bersih ini dibangun oleh beliau, tetapi untuk yang lain-lainnya sebagai upgrade daripada ITDC sendiri untuk di Mandalika. Tentu yang terakhir bantuan dari konsep daripada pembangunan kawasan industri yang ada di Jawa Tengah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri PUPR sama, ini Batang menjadi prioritas bagaimana kita bisa mendukung program daripada pemindahan kawasan daripada industri ini bisa lebih kita kompetitif dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Karena itulah diperlukan dukungan dari pemerintah untuk PMN di sini. Yang lain-lainnya saya rasa kita sudah jelaskan. Terima kasih atas waktunya Pak Menko.
Terima kasih Pak Menteri BUMN. Selanjutnya mungkin ada beberapa menteri yang mengikuti video conference, namun mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman wartawan untuk menanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian. Teman-teman media sudah terdaftar 4 orang yang akan mengajukan pertanyaan, Bapak. Jadi kalau diperkenankan, apakah langsung satu sesi atau dua? 4 kami batasi. Satu sesi saja. Baik, kami batasi. Baik, terima kasih. Kami undang yang pertama adalah Rachel dari Trend Asia. Mungkin langsung singkat pertanyaannya dan maksimal 3 pertanyaan. Kami silakan. Ya, selamat sore. Saya dari Sahel dan Asia. Yang pertama adalah 5 negara yang kita tahu yang berjumlah 128 triliun dan siapa ya Pak? Dan kenaikan pajak penerimaan ini kenaikannya yang paling banyak di segmen apa? Lalu kemudian dan yang kedua bagaimana dengan stabilitas nilai pokok? Apakah akan ada dilaksanakan atau penerapan pajak penerimaan negara dari pandangan tahun-tahun sekian? Oke. Tadi ada Pertanyaan yang kaitan dengan penerimaan pajak dan dua cukainya. Silakan Pak Menteri Keuangan. Tadi telah disampaikan bahwa untuk atau penerimaan pajak yang seluruhnya apa tadi? Jadi kenaikan penerimaan pajak yang juga agak terkait dengan kenaikan pajak yang cukup tinggi dari segi nama saja. Kalau kita lihat dari penerimaan pajak, kalau pajak dari tumbuhannya kurang untuk total pajakan adalah sebesar 5,5% untuk penerimaan pajakan, sedangkan yang untuk penerimaan pajak sendiri dalam hal ini adalah 7,6%. Jadi telah saya sampaikan dari untuk PPH non migas semuanya hanya sekitar 5,2%, sedangkan yang lain adalah dasar dari PPN karena pertumbuhan ekonomi. Kalau seandainya recover maka PPN yang langsung bisa capture. Sedangkan untuk PPH non migas ini juga karena ada penurunan PPH dan seperti yang dinikmati pada tahun ini, sehingga masih akan mempengaruhi untuk tahun depan. Untuk cukai tadi yang meningkat, terutama karena kenaikannya sebenarnya 3,6% ini jauh lebih kecil kalau dibanding tren naik-naikan dari tahun 2017 sampai 2019 yang pertumbuhannya selalu di atas 3%. Tentu dalam hal ini, terutama untuk rokok, kita akan tetap menjaga polisi yang selama ini adalah bagaimana di satu sisi excise atau cukai itu bisa mengurangi konsumsi rokok, tapi di sisi lain kita akan tetap menjaga dari sisi ketenagakerjaan maupun dari petani. Jadi kita akan mencari keseimbangan antara concern kesehatan dengan concern petani maupun dari sisi tenaga kerja. Mungkin itu kalau dari saya. Lebih spesifik untuk tahun ini mungkin nanti kita sampaikan pada saat kita membuat peraturan mengenai polisi cukainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Menko Keuangan. Mohon izin Pak Menko tidak terdaftar 10 penanya, kami batasi 1. 4 aja, jangan yang banyak. Baik, 4 penanya yang pertama, setelah Rachel, yang kedua adalah Grace dari Bloomberg. Kami persilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaan singkat. Grace dari Bloomberg. Grace kalau belum siap mungkin langsung ke Esa dari Kogensis. Esa, kami persilakan. Esa masih belum siap, mungkin langsung ke Trian dari Investor Daily. Mungkin suaranya Pak Ses mungkin dipanggil 3 supaya mereka siap-siap Pak. Karena kalau enggak nanti mereka antri enggak dapat. Baik Bapak, jadi kami panggil 3, 1 Grace dari Bloomberg, 2 Esa dari Kogensis, 3 Trian dari Investor Daily. Mungkin yang sudah siap duluan.
Halo, selamat sore Bapak. Ya, silakan. Dari Bloomberg Pak, maaf Pak, tadi belum bisa di-unmute sama hostnya. Saya ada pertanyaan Pak, untuk Bu Ani, Bu Menkyu, terkait dengan pembiayaan ya Bu, untuk APBN 2021, tadi Pak Presiden dalam pidatonya sempat katakan bahwa untuk pembiayaan APBN 2021, masih akan bekerja sama dengan otoritas moneter ya Bu, dalam hal ini dengan Bank Indonesia. Ingin memperjelas saja apakah memang nanti di tahun 2021 untuk pembiayaan APBN masih akan melanjutkan skema burden sharing, terutama skema yang sesuai dengan SKB 2 ya Bu, burden sharing dengan Bank Indonesia, atau tidak, atau seperti apa sih bentuk nantinya tahun 2021 kerjasama dengan otoritas moneter tersebut, untuk memperjelas itu. Lalu yang kedua masih terkait dengan pembiayaan Bu. Dikatakan juga di nota keuangan pemerintah akan melakukan diversifikasi pembiayaan ya Bu, antara lain dengan penerbitan SDGs bond. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu, dan terkait dengan penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah juga kalau ada update-nya Bu, kira-kira tahun 2021 apakah memang sudah bisa diwujudkan, karena kan sudah lama ya Bu rencana penerbitan obligasi daerah ini. Cukup ya, dua saja Chris, terima kasih. Mungkin berikutnya kami undang Esa dari Kogensis. Halo, selamat sore. Ya, Eca silakan. Iya, pertanyaannya Ibu ada 3 pertanyaan pendek aja. Kalau soal pembiayaan, boleh tahu nggak ya Bu, total gross issue-nya untuk tahun depan berapa? Terus yang kedua, inflasi ini kan agak kecil 3%. Apakah sudah memperhitungkan dampak dari kuantitatif easing-nya BI? Terus yang ketiga, di nota keuangan atau pidato sama sekali tidak disebut soal pemindahan ibu kota. Apakah memang pemindahan ibu kota tidak menjadi agenda penting untuk tahun depan kembali? Terima kasih. Ya, cukup ya Eca. Satu lagi langsung Trian Investor Daily. Trian. Baik, barangkali Halo? dua. Halo? Ya, Trian silakan. Iya, selamat sore. Pak mau tanya, Bu Menkyu, saya mau tanya terkait dengan cukai Bu. Di nota keuangan sendiri kan ada simplifikasi cukai, tarif cukai rokok ya Bu. Itu simplifikasinya kisarannya akan berapa persen dengan cukai, penerimaan cukainya kan juga naik dari 178,47, itu kira-kira simplifikasinya berapa? Kemudian melanjutkan dari Mbak Esa untuk IKN sendiri, apakah memang ditunda di tahun mendatang atau memang menjadi fokus juga di tahun depan? Tapi tadi kan anggarannya juga tidak ada. Kemudian terkait dengan RUU Omnibus Law sendiri, saat ini tahapannya itu sudah sampai mana ya, dan kira-kira kapan diimplementasikannya? Ya. Terima kasih. Cukup ya, Trian. Baik, Ibu, Pak Menko, Ibu, ada 3 penanya tadi. Chris mengenai pembiayaan, kemudian Eca dan Trian. Kami silakan Bung. Silakan Bu. Baik, untuk pembiayaan seperti tadi telah saya sampaikan, kita akan terus mengoptimalkan tadi dari sisi penerbitan surat berharga negara, baik yang dari domestik maupun yang global. Kita tentu seperti yang selalu kita sampaikan akan sifatnya opportunistic dan tentu mencari momen maupun kesempatan bagi kita untuk menerbitkan surat berharga negara, baik kalau di dalam domestik retail maupun non-retail, baik yang konvensional maupun syariah, maupun dari sisi global berdasarkan timingnya. Tentu kalau kita lihat dari jumlah issuance-nya, kita akan mengantisipasi untuk volume. SKB dengan Bank Indonesia yang pertama, di mana Bank Indonesia sebagai standby buyer akan tetap dipertahankan. Mengenai untuk pembiayaan dari Bank Indonesia yang sifatnya exceptional, seperti yang selama ini kita sudah sampaikan, itu hanya sifatnya one off untuk tahun 2020, terutama yang sifatnya private placement dengan zero burden bagi pemerintah. Namun dari yang bentuknya lain, yaitu di mana Bank Indonesia bisa menjadi partisipan di dalam auction atau dalam pembelian, itu tetap akan dipertahankan. Ini dalam rangka kita untuk bisa menciptakan kestabilan dan keseimbangan dari sisi supply dan demand-nya. Untuk porsi dan yang lain-lain, ini pertanyaan selalu dijawab, tapi nanti kita akan sampaikan pada saat kita menyampaikan timingnya maupun terutama kalau issuance itu nanti seperti tadi saya sampaikan sifatnya adalah opportunistic.
untuk tadi pertanyaan apa? Inflasi. Kita tetap akan dengan Bank Indonesia di dalam penetapan target inflasi tentu memahami bahwa inflasi dari sisi jumlah likuiditas, yaitu dari monetary operation-nya Bank Indonesia versus dari sisi demand yang selama 2020 ini masih sangat lemah dan mungkin tahun depan juga recovery-nya masih sangat bertahap. Jadi kami tidak melihat itu sebagai suatu ancaman, tapi tentu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan melakukan tugasnya secara efektif dengan instrumen yang dimiliki dan akan tetap menjaga baik dari sisi stabilitas nilai tukar maupun dari sisi inflasi. Kita tetap melihat bahwa hal itu akan tetap bisa dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi dari otoritas moneter. Untuk cukai tadi saya tidak tahu, tapi kalau ada pertanyaan yang spesifik mengenai kapan rate naik dan yang lain-lain saya tidak akan jawab sekarang karena fokus kita sekarang kepada keseluruhan APBN. Jadi saya nggak akan masuk kepada satu hal yang sangat spesifik. Dan itu pun biasanya nanti akan kami sampaikan pada tahun 2021 atau pada saat kita membahas dengan DPR. Terima kasih. Terima kasih Bu Menko. Mungkin yang terkait dengan ibu kota negara, apakah Pak Menteri Bappenas? IKN, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu kota negara masih proyek yang sifatnya standby. Tahun ini kita selesaikan master plan dan detail plan-nya. Beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar tetap akan disiapkan, khususnya yang terkait dengan kota-kota Samarinda dan Balikpapan. Terima kasih. Baik, mungkin yang terkait dengan tahapan RUU Cipta Kerja. Jadi pembahasan Undang-Undang RUU Cipta Kerja saat sekarang sudah mencapai sekitar 70%. Tadi sudah disampaikan dalam pidato Ibu Ketua DPR bahwa Cipta Kerja rencana akan dibahas dan ditargetkan mungkin bisa selesai di dalam masa sidang ini. Jadi tentu dengan pembahasan yang sudah mencapai 70% dan beberapa isu krusial sudah ada hal yang disepakati antara baik itu terkait dengan ketenagakerjaan antara tripatrit pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam hal ini kemarin dalam rapat yang dipimpin oleh Ibu Menaker. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kami tambah satu sesi, 3 penanya, masing-masing 1 pertanyaan. Mungkin perlu siap-siap nih, Yusuf dari Kontan, kemudian Ismi dari Nikkei, dan Tabita dari Reuters. Kami undang Yusuf dari Kontan, kami silakan. 1 pertanyaan. Ya, halo. Bapak Ibu Menteri sekalian dan jajarannya, pertama saya mau nanya ke Bu Menkyu dulu soal tadi Bu penerimaan pajak itu kan tumbuhnya sebenarnya masih ada pertumbuhan untuk pajaknya sendiri 5,8% di tahun 2021. Ini selain memang nanti PPN yang bakal naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi, lantas apa sih Bu yang bisa dimanfaatkan? Karena kan mengingat juga beberapa waktu lalu RUU MLA Swiss dengan Indonesia kan sudah disahkan, kemudian DPR juga menyebutkan dari sisi aset maupun optimalisasi dari penghindaran perpajakan itu bisa sampai 10.000 triliun. Kalau boleh tahu specifically untuk yang penghindaran perpajakan itu berapa? Kemudian yang satunya lagi untuk Pak Erlangga, mungkin Pak ya, ini soal Omnibus Law Cipta Kerja. Sebetulnya apa sih Pak yang bisa jadi jaminan pemerintah kalau memang Omnibus Law Cipta Kerja itu bisa menciptakan tenaga kerja? Karena kan berdasarkan data BKPM itu per 2017 sampai dengan semester 1 2020 itu realisasinya masih didominasi oleh sektor jasa ataupun tersier, sementara kan yang banyak menciptakan tenaga kerja itu adalah yang primer. Ini gimana Pak? Apa poin yang ada di klaster ataupun pasal Omnibus Law Cipta Kerja yang bisa menjanjikan hal tersebut? Terima kasih. Cukup ya, kemudian kami undang Ismi dari Nikkei, 1 pertanyaan. Iya, selamat sore Pak. Singkat saja terkait Sovereign Wealth Fund, ini apakah ada alokasinya untuk tahun depan dari APBN? Karena masih untuk implementasinya yang saya mengerti masih menunggu Omnibus Law ya. Apakah sudah ada persiapannya atau nanti masih menunggu Omnibus Law bisa berhasil dan baru akan dibicarakan bersama investornya juga. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir Tabita dari Reuters, silakan.
Selamat sore Ibu Bapak, saya Tabita dari Reuters. Ibu terima kasih tadi soal surat berharga negara, tapi gross issuance-nya tadi berapa ya Bu? Sama yang kedua, ada kenaikan besar untuk Kemenhan. Boleh tahu itu untuk apa saja spendingnya? Terima kasih banyak. Baik, kami persilahkan dari Yusuf tadi terkait dengan kenaikan penerimaan pajak yang 5,5%, kemudian RUU Cipta Kerja, dari ISMI terkait dengan SWF, dan dari Tabita tadi. Kami persilahkan, Bu. Untuk penerimaan pajak yang terutama berasal dari optimalisasi seperti penghindaran pajak, kita akan lakukan berdasarkan data-data yang kita miliki dan tentu enforcement berdasarkan informasi yang kita miliki tersebut. Jadi perjanjian penghindaran pajak antar negara yang tentu kita akan ikuti dari sisi G20, walaupun kemarin sempat ada dinamika di antara anggota di G20, kita nanti akan mencoba untuk terus memaksimalkan platform yang ada di dalam G20 itu, baik yang berhubungan dengan pajak digital maupun dalam hal untuk menghindari base erosion, profit shifting, maupun penghindaran pajak lainnya. Saya tidak bisa mentargetkan berapa dalam hal ini karena sama seperti target penerimaan pajak yang berasal dari pemeriksaan tidak dilakukan sebagai suatu pentargetan karena nanti akan memberikan signal yang sangat salah kepada petugas pajak dan kepada para pembayar pajak. Tadi ada pertanyaan mengenai sovereign wealth fund maupun untuk pembiayaan kreatif dan inovatif. Ini memang sudah akan dan akan terus kita tingkatkan. Seperti diketahui bahwa selama ini kita sudah melakukan pembiayaan melalui pembiayaan yang sifatnya inovatif dan kreatif. Seperti penguatan dari mekanisme KPBU atau sovereign wealth fund yang dimiliki selama ini atau menggunakan SAL dan penggunaan dana BLU serta fleksibilitas dari pinjaman tunai. Kita tentu akan dari sisi sovereign wealth fund yang berasal dari dana-dana abadi yang dimiliki akan terus meningkatkan kemampuan dan pengelolaan dana tersebut masih dalam koridor kehati-hatian untuk bisa tetap menjaga dana tersebut, namun di sisi lain juga bisa menjadi alternatif pembiayaan yang makin baik dari sisi sovereign kita sendiri maupun alternatif investasi lainnya. Pertanyaan lain apa tadi? Ya. Oh, untuk gross issuance ya. Gross issuance nanti tanya sama Pak Luki aja deh mengenai hal itu. Ya. Yang terakhir anggaran Kemenhan tadi. Oh, anggaran Kemhan tanya sama Menhan mestinya. Oke. Coba kalau saya lihat ada di sini kenapa kenaikan dari Kemenhan besar. Sebetulnya kalau kita lihat dari kebutuhan dari Kemenhan selama ini, yaitu di dalam rangka untuk pemenuhan alutsista dan terutama juga maintenance, itu adalah catching up dari kebutuhan yang selama ini menjadi prioritas dari Kementerian Pertahanan. Jadi kami dalam hal ini tidak melihat sebagai sesuatu yang deviasi sangat besar. Namun memang kalau di dalam Kemenhan ini penekanan kita adalah pada kemampuan mereka untuk mengeksekusi belanjanya. Jadi kita juga seperti tahun ini kita akan meminta kepada mereka agar bisa betul-betul menggunakan. Saya rasa nanti kalau dari sisi spesifik dari Kemenhan bisa ditanyakan kepada Menteri Pertahanan ya dalam hal ini. Namun kebutuhan alutsista yang selama ini dibutuhkan dan juga kebutuhan dari sisi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Seperti Bapak Presiden meminta agar belanja Kemenhan juga untuk bisa meningkatkan industri-industri strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Dan itu tentu akan sangat mendukung kepastian dan kemampuan dari industri di dalam negeri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaan dari media. Kami sampaikan kembali kepada Bapak Menko Perekonomian. Baik, terima kasih. Tadi yang terakhir terkait dengan investasi dan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu yang ingin diselesaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah obesitas daripada regulasi. Tentu seperti tadi pidato Bapak Presiden bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk pemulihan
ekonomi dan percepatan penguatan reform atau transformasi perekonomian, perizinan, kemudian juga terkait dengan UMKM, beserta juga kepastian hukum. Jadi tentu beberapa hal itu yang dicakup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terkait dengan target investasi, kita ketahui bersama bahwa sekarang 215 negara mengalami pandemi COVID, dan tentu kita berharap bahwa dengan diselesaikannya Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan adanya trade war, ini diharapkan bahwa ada inflow daripada FDI yang bisa masuk dari negara-negara yang ingin melakukan investasi dengan melihat domestic market di Indonesia dan juga terjadinya tersedianya resource ataupun bahan baku di Indonesia kaitannya dengan global value chain. Karena tentang target nanti dari BKPM yang akan bisa ditanyakan ke BKPM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman wartawan, media cetak maupun elektronik yang telah hadir. Demikian pula juga dengan para Bapak Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Bappenas, Pak Menteri PUPera, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Sosial yang hadir secara fisik dan yang dalam video conference, Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri ATR, Ibu Menteri Tenaga Kerja, Pak Menteri Koperasi, Bapak Menristek BRIN, kemudian Ibu Menteri LHK, Bapak Menteri ESDM, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri KKP, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.